Tuhan Yesus baik. Biarlah itu boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Marilah kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami boleh membaca dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja menolong setiap kami, agar firman yang kami baca, yang kami dengarkan, baik lewat Alkitab maupun lewat penjelasannya, boleh tertanam di dalam hati kami dan dapat berguna di dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh mampukan kami untuk menyimpan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema hanya di dalam Tuhan ada keselamatan terambil dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin memberikan 2 buah oleh-oleh kepada Bapak Ibu saudara. Yang pertama, oleh-oleh dari Sarah Sehan Komisi Ibadah Gereja Kristus Bogor. Yang kedua, oleh-olehnya dari Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI. Yang pertama, ya, dari ucapan Konstans Cherry yang mengatakan tanpa partisipasi umat maka tidak ada ibadah. Tanpa partisipasi umat tidak ada ibadah. Partisipasi atau pelibatan umat adalah harapan Allah dengan sebagaimana digambarkan dengan Alkitab. Dari Kejadian
sampai wahyu. Yang kedua, Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI, dalam diskusi dengan BRC, dia mengatakan seperti ini. Gereja yang tidak lagi bersaksi, tidak lagi memberitakan Injil, tidak lagi ber-PI, sudah bukan gereja lagi. Tapi hanyalah perkumpulan biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari dua pendapat tadi yang mau mengatakan bahwa gereja, orang-orang percaya harus terlibat aktif baik di dalam ibadah maupun di dalam bersaksi. Kira-kira kita sudah terlibat atau bagaimana? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk menyanyilah bagi Tuhan. Namun ajakan itu diikuti juga dengan kata kerja dalam bentuk perintah. Pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan, dan ceritakanlah kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini semua kata kerja yang bukan pilihan. Maksudnya di mana kita bisa memilih. Oh, saya hanya mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya hanya mau beribadah kepadanya, titik. Tetapi ceritakan, kabarkan tentang Tuhan, udahlah, itu tugas orang-orang lain. Semua tidak bisa dipisahkan. Satu sama yang lain itu sangat erat hubungannya. Dengan kata lain, Tuhan mau bicara kepada kita. Kita tidak hanya menyanyikan nyanyian rohani dengan syairnya yang indah, ya, menggugah hati. Tetapi juga Tuhan mau agar supaya syairnya yang indah, yang menggugah hati itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Contoh barangkali dalam ibadah kita menyanyi memuji Tuhan dengan syair-syair yang indah. Tetapi apakah itu juga kita lakukan di hari-hari biasa kita? Ada 4 kata kerja yang bisa dibagi 2. Yang pertama, menyanyi dan pujilah namanya adalah panggilan beribadah. Hanya kepada Allah. Beribadah dalam arti yang sempit, ya. Atau datang, panggilan untuk datang. Datang beribadah, datang memuji Tuhan, datang mengakui dosa kita, diampuni, dengarkan firman Tuhan, memberikan berbagai bentuk persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk syukur kita, dan juga sampai pada kita menerima berkat dari Tuhan. Nah, hal ini selalu diulang tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu kita mengulangnya. Bahkan juga ada bonusnya. Kalau kita ikut ibadah-ibadah kategorial, ya, walaupun tidak selengkap seperti ibadah umum. Kadang dalam satu ibadah kita menganggap Tuhan tuh baru hadir kalau kita sudah nyanyi, ya. Kalau kita nyanyi, baru Tuhan hadir. Padahal dia hadir jauh sebelum kita menyanyi. Kita memang harus memuji Tuhan. Karena nyanyian rohani menolong kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nyanyian rohani membantu kita untuk menghayati apa yang telah dan akan Allah kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Juga melalui nyanyian rohani kita bisa menyaksikan. Kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus melalui nyanyian tersebut. Jadi kalau kita mau membagi pujian, nyanyian, pilihlah yang di dalamnya bercerita tentang Tuhan Yesus, ya. Supaya orang yang menerimanya, ya, sadar atau tidak sadar, dia mulai mengenal, oh, Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah nyanyian rohani harus selalu berpusat pada Tuhan. Bukan jadi ajang untuk mempertontonkan kepiawaian kita menyanyi,
atau menonjolkan diri kita. Perhatikan 3 kali kata disebut bagi Tuhan di dalam ayat 1 dan 2 dari Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan. Jadi pusat senter daripada nyanyian jemaat adalah Tuhan. Jelas saat kita memuji Tuhan, pikiran dan hati kita harus pusat kepada Tuhan. Bukan berpusat kepada hal-hal yang lain. Tapi kita mau berpikir dan mengarahkan hati kita hanya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur juga menyampaikan, nyanyikanlah nyanyian baru. Apa maksudnya? Melalui nyanyian baru ini menjadi umat bisa menyampaikan pengakuannya, pengakuan imannya. Bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan itu akan datang sebagai Raja untuk menghakimi umat manusia dengan adil. Bapak Ibu Saudara-saudara, terbukti dari perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dialami secara nyata oleh umat Tuhan. Ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Sementara Allah yang baru saja mereka beli, baru saja mereka pakai, Allah bangsa asing, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang-orang Babel tidak bisa mengandalkan Allah mereka. Umat Israel dibebaskan dari tanah pembuangan untuk apa sih? Tidak lain adalah Tuhan yang sudah membebaskan mereka secara ajaib agar mereka mau menjadi percaya kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah nyatakan kepada mereka, sifat-sifat Allah yang nyata, Tuhan Maha Besar, terpuji sangat, lebih dahsyat dari segala Allah hampa, dan Ia pencipta langit dan bumi, Ia agung, kekuatan dan kehormatannya ada di tempat kudus. Itu yang harus nyata dalam kehidupan umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah nyanyian kidung baru yang harus dinyanyikan oleh umat Israel dan bahkan juga oleh kita sebagai umat perjanjian baru. Saya percaya bahwa selain Tuhan telah menyelamatkan kita, selain Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, setiap hari kita diberkati Tuhan. Amin gak Bapak Ibu? Amin ya. Setiap hari kita diberkati Tuhan. Mungkin tidak terhitung jumlahnya. Ya. Tuhan selalu memberkati kita, dan kalau kita menghitung-hitung, wow. Allah berikan itu semua agar melalui semuanya itu kita dapat memuliakan Tuhan. Kita dapat menyaksikan anugerah berkat Tuhan yang melimpah itu kepada orang lain. Dan itu akan terus menggelisahkan hati kita. Sudahkah kita mengakuinya, meninggikannya, mengagungkannya, dan memuliakannya di dalam seluruh hidup kita? Sehingga orang lain pun diberkati melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, bahkan melalui karya hidup kita. Apakah orang di sekitar kita lebih banyak melihat, mendengar kita bersyukur kepada Tuhan, menerima hidup apa adanya, dan dalam segala kekurangan ataupun kelebihan kita mau berbagi kepada orang lain? Pikiran kita selalu positif, atau yang ada di mana orang mendengar, melihat hidup kita yang penuh dengan ketakutan, keluhan, sungut-sungut, marah, penuh dengan kata-kata kasar, sumpah serapah, iri hati, dan pikiran negatif? Saya tentu berharap kiranya kehadiran dan karya kita
di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang lain, boleh menjadi nyanyian yang hidup, nyanyian yang menggetarkan, nyanyian yang membuat orang lain mengenal Tuhan dan memuliakannya. Yang kedua, Tuhan lewat pemazmur dikatakan untuk mengabarkan keselamatan dan menceritakan kemuliaannya. Ini adalah panggilan bagi saya dan saudara-saudara. Panggilan bagi orang percaya untuk bersaksi. Atau kalau yang tadi ibadah itu datang, nah yang ini pergi. Ya, pergi. Pindah tempat ke dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Di dalam semua aktivitas, semua kegiatan kita. Jadi, kabarkanlah keselamatan, ceritakanlah kemuliaannya. Adalah sangat keliru kalau kita berkata, ya ini hanya isi waktu saja, atau ya menunggu orang saja, atau kebetulan saja. Padahal itu semua adalah ungkapan kekaguman kita, penghormatan kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat yang baru demi berkat yang baru. Jadi pemazmur ingin mengajak umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Allah saja, lalu pergi bersaksi. Itulah sebabnya ayat-ayat ini dikenal sebagai ayat-ayat misionaris. Karena di dalamnya ada panggilan bagi setiap orang percaya untuk diutus bersaksi. Pertanyaan dan pergumulan kita bersama. Sudahkah kita datang dan pergi? Atau kita hanya datang beribadah tanpa pergi memberitakan Injil. Hanya mau diberkati, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Atau Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti lagu berikut ini. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya dikau, teganya dikau padaku. Nah, kadang-kadang kan kita seperti itu, ya. Datang kepada Tuhan, pergi juga, ya sesuka-suka kita gitu kan. Bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukanya Tuhan. Kalau dalam relasi ada benci tapi rindu karya Rinto Harahap, dia mengatakan bahwa itu kejam, ya teganya. Nah, apalagi dalam relasi kita dengan Tuhan. Atau mungkin dalam bagian yang lain, datang tak diantar, ya tak diundang, datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu apa tuh? Jailangkung ya. Nah kadang-kadang kita seperti jailangkung. Ya, datang ibadah sudah mulai. Ya, pas mau khotbah lagi. Lalu pulang sebelum ibadah selesai. Ya, saya yakin tidak banyak di gereja Kristus yang seperti itu. Padahal sebagai umat tebusan Tuhan, kita bukanlah pengunjung. Kita bukanlah penonton. Kita bukanlah konsumen dalam ibadah. Ibadah adalah karya kita, tanggapan kita, dan persembahan kita. Bahkan penyembahan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Dalam ibadah kita menghormati dan mengasihi Allah. Kita menikmati karunia-karunia-Nya. Kemudian ibadah itu mendorong kita sangat kuat. Secara penuh aktif pergi mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Kehadiran kita harusnya memperkenalkan kepada dunia ini, pada orang-orang di sekitar kita, bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya Tuhan Yesus juru selamat. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menebus dosa-dosa umat manusia. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus secara sempurna.
Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang sangat terkenal itu, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi itu tentu banyak caranya. Selain dengan perbuatan yang nyata, itu jauh lebih baik. Saya katakan jauh lebih baik melalui tindakan, melalui perbuatan. Tetapi juga berkata-kata masih diperlukan, masih baik. Karena dengan kita berkata-kata siapakah Tuhan Yesus dan apa yang telah dibuatnya bagi kita manusia. Saya mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus karena ketekunan oma adik dari opa di sebelah papa saya. Dia selalu menceritakan tentang Kristus. Dia menceritakan Alkitab dan juga tetap dia memperkenalkan kepada saya mengenai Tuhan Yesus. Kita sebagai oma, opa, sebagai bapak, ibu, sebagai kakak, ya. Kalau ada anak-anak, kalau ada orang di dalam keluarga kita, janganlah bosan-bosan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau dibaptiskan. Bapak ini berulang kali mengalami mujizat kesembuhan. Tahun 1998. Melalui doa istri dan anak, bapak itu sembuh dari kelumpuhan total. 3 hari dia mengalami kelumpuhan total. Tapi itu tidak membuat dia percaya kepada Yesus. Dia harus menunggu 23 tahun. 23 tahun juga dia mengalami sebuah penyakit. Di mana bagian tubuhnya di kaki itu karena diabetes, ada kulit, ya daging yang mati, mulai membusuk. Lubangnya tuh seperti pimpong, bola pimpong gitu ya. Saya melihat fotonya ngeri, ya warnanya hitam bagian dalamnya. Itu dioperasi. Tetapi kali ini istrinya tidak mau mendoakan. Mungkin juga mendoakan dalam hati. Tetapi dia minta supaya suaminya itu berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Lubang yang sebesar bola pimpong itu tiba-tiba jadi bagus. Ketutup lubangnya. Dia bisa sembuh dan dokter bedah yang melakukannya terheran-heran. Ini enggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Dan kemudian sebagai respon dia mau percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, sekarang keputusannya bukan karena disuruh-suruh oleh istri dan anak-anak, tapi dia sendiri yang mau dibaptis. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setiap kali kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sejauh mana itu menolong kita untuk kita bisa jadikan bahan sebagai jembatan atau sebagai jalan masuk bagi kita untuk menceritakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja yang adil bagi seluruh umat manusia. Di masa pandemi ini banyak orang yang mencari keselamatan yang pasti. Terbukti dari beberapa orang yang percaya dan dibaptis. Setiap kita dipanggil untuk datang beribadah kepada Tuhan,
menyanyi dan memuliakannya, tetapi kita juga dipanggil untuk pergi memberitakan Injil, pergi menyiarkan, pergi menceritakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada semua orang. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan penebusan. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Tuhan, Raja Hakim yang adil itu lalu kemudian berkata, berapa kali engkau menceritakan tentang aku kepada orang-orang yang aku bawa kepadamu. Biarlah itu boleh menjadi jawaban kita. Mintalah di bulan misi ini agar Roh Kudus memimpin kita untuk membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus. Selamat memasuki bulan misi sesinode Gereja Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.